Keren ya sakuranya, Iya. sepanjang sungai itu indah loh. Sungainya namanya sungai apa ini? Sungai Bebek. Ikong and Risa Adventure. Halo, ketemu lagi dengan Ikong dan Risa. kali ini kami mau mencoba ikut tur ke Osaka. Aku belum pernah ke Jepang, ngatrok banget ya. Aku udah loh aku. Terus kita juga belum pernah ikut tur. Kita biasanya kan berdua jalan sendiri atau sama Rifki bertiga. Kali ini coba ikut tur. Kelihatannya ini di awal ini sudah lebih simple ya, tapi nanti kita bisa menikmati atau enggak gitu. Ya kalau enggak paling enggak kita bisa numpang foto-foto lah. Kita perjalanan sehari di Jepang 5 hari, pulang lagi sehari. Totalnya 1 minggu. Oke, ini pengalaman pertama, semoga mengesankan. Nanti kita ceritain. Oke. Assalamualaikum. Kita nunggu dulu nih mau boarding di gate 8. Jadi nanti tadi udah di briefing di departure. Jadi nanti kita di sini. Nanti satu rombongan isinya 20 orang. So it's nice. Gimana Mas Ikong? Ya, aku di sini dikasih fasilitas kursi roda biar jalannya cepat. Apa-apa, semangat. Semangat. Inilah grup kita dari Asenta Tour. Ada 23 orang dalam 7 keluarga. Kalau ngelihat dari senyumnya sih, kita yakin bahwa grup ini akan menjadi grup yang sangat kompak. Enjoy. Nah, alhamdulillah kita sudah ada di atas pesawat yang akan menerbangkan kita ke Kuala Lumpur untuk transit. Alhamdulillah juga kita dapat upgrade ke Economy Plus, ya lebih nyaman tentunya. Pagi, welcome to Osaka. Pagi ini kita Ditemanin Mr. Chong. sampai di Osaka. Yeah. Ya, with Mr. Chong as a tour leader. Iya. Ini Oke. airportnya kayak gini nih. Udah keluar imigrasi sih. Oke, ini terus mau ngomong apa? Udah, kita mau 5 hari di Jepang. Ini kalau rombongan yang lain lagi berdandan. Kalau kita lebih mementingkan sarapan. Jadi Risa udah beli kopi Starbucks, tapi kita pindahin ke ini juga Starbucks juga. Enak ini, harganya 50.000. Penuh. Terus udah beli tadi di Lawson, beli apa ini, inagiri. Itu. Beli Terus ada inagiri. tadi Terus sama beli dorayaki. dorayaki. Tadi ada roti apa? Keju. Roti keju legend tapi udah habis. Oke, utamakan sarapan. Sip. Oke, kita udah jalan dari terminal sana ke sini. Ini rombongannya. Kita bukan kan? Terus, ayo Mas Ikong, bagaimana? Iya, Kesan-kesannya. coba. Mencoba jalan lumayan dari sana ke sini nyampe. Pasti seneng deh. Iya. Iya, latihan jalan. Nah, bener Pak. Jalannya sekalian yang jauh. Iya. Ya mudah-mudahan semuanya lancar. Hari ini kita langsung jalan-jalan di Osaka. Belanja Bismillah. kayaknya cara pertama. Langsung ke mall belanja. Oke. Selamat pagi. Pagi Pak Oke. Tony. Ohayo gozaimasu. Saya nama Tony, 4 huruf cukup simpel. Berarti saya orang yang tidak mau ribet. Ya, usia saya 75. Saya tinggalnya di Jepang. Tempat Ya, parkir cuma saya kapal. biarpun 40. Guys, mobil kita nabrak pintu tol kayaknya. Aduh, mudah-mudahan nggak parah.
Rupanya drivernya cedera. Tapi kita semua selamat karena sebelum bis berangkat itu supir ini minta semua penumpang memakai seat belt. Jadi kita tidak ada yang cedera. Dan ini di Jepang ya. Dalam waktu 15 menit sudah datang semua. Petugas tol, polisi, ambulan, pemadam kebakaran. Luar biasa gercepnya. Ya posisinya tuh belum jauh. Ya. Di sana tuh airport, tadi kita lewatin jembatan itu, terus tadi jalan tol itu ada kecelakaan, terus ya udah kita pindah naik bus ini. Jadi ini jadi ceritanya kita kecelakaan di jalan tol di Osaka. Ya jadi kita tadi ada kecelakaan, terus kita harus pindah. Mas Ikong udah pindah nih, udah ada ambulans, terus kita pindah dari bus tadi ke bus sana. Oke, ini akhirnya kita pindah ke bus yang baru. Ini suasananya seperti ini. Busnya lebih baru, karena masih plastikan. Alhamdulillah. Kayaknya mereka untuk compensate us with better facilities. Amin. Coba tuang kaget nanti kalian. Ya, inilah grup kami tetap ceria. Ini bis pengganti datang dalam waktu setengah jam. Tapi kita tertahan karena kecelakaan ini sampai 2 jam. Karena banyak diinterogasi. Kita rupanya jadi saksi juga bagaimana kejadiannya. Dan berkali-kali petugas kesehatan itu mengecek apakah ada yang cedera. Memang luar biasa care-nya. Alhamdulillah kita melanjutkan perjalanan lagi sekitar 1 jam kita akan sampai ke Osaka. Karena terpotong 2 jam maka tur kita ini akan ada beberapa perubahan. Dan tour leader sudah mengaturnya dan kami semua anggota tur ini sudah sepakat. Memang luar biasa kompaknya tim kita ini. Mari kita nikmati perjalanan ke Osaka. Tuh pergudangan yang di pinggir laut kayak gini coba. Wah, tuh ada apartemennya, ada residensialnya buat pabrik-pabrik kalau buruh-buruhnya kali ya. Ini negara maju kayak gini nih guys. Ada sampah deh, ya udah mulai ketutupan. Nah, ini kita sudah memasuki kota Osaka. Kota yang besar di Jepang ya, cukup ramai. Kita di sini akan ke area Shinsaibashi dan lebih spesifik lagi kita akan jalan-jalan di Dotonbori, tempat kuliner dan garmen mungkin. Namanya itu Dotonbori. Itu Dotonbori Shinsaibashi. Dotonbori. Dotonbori. Ya. Lucu. Itu semua toko makanan dan pernikah nih. Tapi lucu. toko itu owner-ownernya sekarang banyak dari mainland China yang sudah bermodal beli tanah di situ, buka toko-toko cari dagangan. Barangnya bikin dari sana. Made in China dong barang-barang. Toko mana juga made in China Pak. Jangan dipikir kalau dapat made. Sekarang kita ada di Dotonbori. Dotonbori Museum tuh. Nih. Ini tempat makanan-makanan. Ini lucu banget. Gimana Mas Ikong di Dotonbori? Kayak di Braga lah kalau misalnya di Bandung. Aduh lucu. Ya nih. Ini daerah banyak makanan, street food dan sebagainya. Ini rombongan kita lagi jalan-jalan kemana? Pokoknya kita santai-santai aja. Gimana kesan-kesannya? Waduh, ini sama aja di Glodok. Oh, Glodok. Oke. Nyari tempat duduk aja. Oke, sip. Nih lucu banget nih. Ini toko minuman. Ada boba-bobaan gitu. Terus ini ada topoyaki. Ubi. Ini lucu nih. Ini strawberry. Is it true? Sugar. Oke.
Nice. Nah ini Mas Ikong udah PW. Ya sekarang kita lagi makan chicken curry. Coba ya, mau cerita apa? Ini kita di Dotonburi. Isinya makanan-makanan aja, kita mau jalan-jalan juga nggak tertarik. Tapi kita pengen ke toilet. Nah ini satu paket. Kita makan di sini di Suki apa itu? Suki Cafe, enak suasananya. Terus beli chicken curry, porsinya gede banget. Satu buat berdua. Satu sama es teh dua, harganya 850 yen sekitar Fasilitas. sekitar 90.000 perak deh. Ya, enak juga sih. Enak nggak ya? Ayamnya empuk banget. Iya, ini kita sekalian makan siang jadinya. Ayamnya disenggol rontok. Mantap. Oke, kita barusan aja makan di situ. Tuh, Suki. cafe tadi semacam Yoshinoya tapi ada kare, ayam. Ini kita ada di daerah Dotonburi. Dotonburi. Nih, sekitarnya kayak gini. Nah, oke, sekarang kita mau balik lagi ke tempat yang meeting point. Di tempat crab. Ya, Ini karena ada kepiting kita lihat. karena Mas Ikong jalannya pelan, jadi kita nggak ikutin orang-orang yang pada muter-muter. Tapi perut sudah kenyang. Tapi kita cari restoran sekalian pipis. Ketemu Pak Tony lagi. Kita makan chicken curry itu di situ. Udah enak banget. Yes. Pak Tony masih di situ. Tapi kita ini kan jalan pelan-pelan. Kita masuk aja. Moncok. Dia mojok makannya. Oke, now kita jalan ke sana. Ke arah sana, ke tempat meeting point ya. Karena masih Kong jalannya pelan ya, kita harus duluan. Mendingan kita yang nunggu daripada teman-teman yang pada nunggu. Nah nih, daerah Dotonburi nih kayak gini nih, keren ya. Seneng sih ini kayak di glodok. Glodok. Enggak sih, di sini mungkin lebih rapi aja, lebih bagus suasananya. Oke. Ini sekarang kita lagi udah di meeting point di depan restoran yang terkenal banget. Nih, kalau mau lihat kepiting yang paling besar sedunia, Nah, itu dia. nggak bisa dimakan tapi. Tapi ini banyak banget nih orang-orang pada foto-foto di depan kepiting itu karena ini tempat icon tempat orang foto-foto. Dan juga sekaligus ini Meeting point. point. Karena bus cuma bisa sampai di depan situ. depan gang. Terus kita hanya boleh pick up dan pick up doang sama drop off. Oke deh, lumayan Dotonburi udah makan siang, udah apa? Kita mah sebagai slow walker, ya udah orang-orang pada muter kita nunggu aja sini sambil Kita melihat. langsung nunggu di garis finish seperti biasa. Iya, nungguin orang sambil nonton orang lewat. Seru. Oke, di sini ada river cruise, kanal cruise-nya Osaka. Nah, itu kita sekarang udah mau menuju Kyoto, ya lagi ngantri bus. Tuh castle-nya ada background. Iya kan, iya dong tuh belakangnya Dari atas tuh. lebih bagus deh. Tuh. Ya kita Tuh rapi banget ya. Osaka nih. Tuh daerah perumahan sama ya baru mau cerita udah kena tembok. Oke, jadi ceritanya kalau misalnya di sini nih kalau residential area udah pasti jalanannya tuh ditutupin tembok biar tetap suaranya nggak kena. Ya tadi ya keputus lah ceritanya. Dan rata-rata residential area sama industrial tuh ternyata satu wilayah gitu kali ya biar orang-orang nggak pada jauh kalau kerja. Nah, tuh bunga sakura tuh di depan kita tuh. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar kami lebih bersemangat lagi. Oke, selamat tinggal Osaka. Kita langsung menuju Kyoto.
Cukup sejam saja karena jaraknya cuma 60 km. Mari kita nikmati perjalanan ini. Harus reserve kan parkirnya. Ini kita udah masuk Kyoto, saudara-saudara. Di Kyoto ini pertama kita akan mengunjungi Kiyomizu Temple yang merupakan kuil Buddha yang paling besar di Jepang. Tapi ramai sekali, mudah-mudahan kita bisa menikmati dalam suasana yang sangat ramai. Kita nikmati dulu kota Kyoto yang memang cute. Mana-mana kita ketemu tangga. Tapi ini ada railingnya, jadi mantap. Ya ini jadi kita lagi di Kyoto. Itu bis kita di nomor 6. Nah terus nanti kita mau jalan ke kuil, ngelewatin jalan ini. Nah begitulah ceritanya. Karena waktunya nggak mencukupi, mungkin kita sampai sini saja. Oke. Mau tahu sebabnya? Karena kita tadi tertunda karena ada accident itu 2 jam. Jadi parkirnya harus reserve, jamnya sudah habis. Jadi kita cuma bisa setengah jam mungkin di sini. Ya Jepang kan strict banget. Demikianlah. Sesuai ya. Bye bye. Iya. Ya ini suasana di sekitar kuil nih. Lucu banget. Makanannya lucu-lucu. Ada gorengan. Ada es krim. Lucu lah. Oke, jadi ini kita mau jalan ke kuil sana tuh yang kelihatan menaranya. Cuman ini lihat penuh banget jalanan menuju ke sana dan of course impossible buat Masikong. Tapi tuh lihat tuh di belakang situ tuh. Indah banget sakuranya, hutan sakura. Iya ini. Tuh. Itu juga nih kuil apa rumah-rumah tradisional di sekitar square-nya Kyoto ini. Happy lah. Oke Masikong. Ramai banget. Kita ke situ aja Mas, belok kiri situ. Oke, ini kita ada di wilayah kuil Kyoto. Di sana hutan sakura. Kita ada di perkampungan, kayak di suasananya sih kayak di Panglipuran ya kalau di Bali. Nah di sini tuh rumah tradisionalnya. Ya itu Masikong kelihatan jidatnya aja karena susah banget di sini, penuh banget sih. Peak banget karena ini zaman sakura ya. Selesai dari Kiyomizu Temple yang tidak bisa kita nikmati dengan optimal, kita melanjutkan perjalanan lagi ke Fushimi Inari. Ini kita mau melihat 300 gerbang yang ada di sana. Ya, sambil berjalan ke sana, kita nikmati dulu suasana kota Kyoto lagi. Keren ya sakuranya, Iya. sepanjang sungai itu indah loh. Sungainya namanya sungai apa ini? Sungai Bebek. Hah? Oh iya sungai Bebek yang dari tadi itu ya? Iya, panjang satu-satunya di Kyoto dari ujung sampai ujung. Nice. Kamokawa. Kamokawa alias bebek. Bebeknya itu beli bis ya. Beli bis, kaya banget ya dia suka beli bis. Karena beli bis itu
migran kan, jadi ke winter pada Iya, kesini iya. summer Lucu. dia hilang. Tuh, Sekarang kiri. udah mulai hilang tuh. Udah Tuh kiri pulang kanannya tuh Sungai pulang Bebek. ke tanah air dia tuh Rusia. Ih, lucunya lihat ih. Iya. Iya deh. Zaman saya kecil ada Keren belibis, banget. sekarang nggak ada, itu masih ada dikit-dikit tuh 1-2. Di Sulawesi masih ada itu burung belibis. Sulawesi Iya. masih ada. Di sawah-sawah itu. Iya nih perkampungan Kyoto. Kyoto. Itu yang Tuh kecil-kecil. gang-gangnya. Tuh banyak gang. Tuh kayak di Blok-blok Indonesia yang gitu aja ya. Heeh. Tapi gangnya Tuh. bersih. Tuh. Depan tuh cukup bagus, tapi yang kuat jalan naik ke bukit sedikit buat foto pintu gerbang, yaitu Sempong Torii. Oke, ini kita sekarang sedang menuju ke kuil yang ada 300 gerbang. Nah, ini kita ngelewatin Keishan Railway Fushimi Inari Station yang merupakan kereta tua yang masih dipelihara di Kyoto. Jadi ini rel keretanya nih emang dipelihara seperti itu. Yang kereta yang jadul yang masih dipelihara di Jepang. Ini di sana ada lagi. Jadi ini ada jual 2 jalur kereta tua. Yang situ. Terus di sini semuanya toko makanan. Turisti banget sini. Ya. Alhamdulillah. Ya, Fushimi Inari ini terletak di permukiman yang cukup padat, sehingga parkir bisnya itu cukup jauh. Jadi parking lotnya itu sekitar 1 km dari objeknya sendiri. Sebagai slow mover ini merupakan suatu challenge, tapi target saya pokoknya sampai di gerbang yang pertama bikin foto dan selanjutnya nongkrong di warung nunggu Risa keliling. Alhamdulillah tercapai. Ya oke, jadi ini kita melewati gerbang-gerbang apa namanya menuju kuil yang sangat terkenal di Tokyo. Tadi gerbang pertama yang warnanya oranye. Sini ada gerbang berikutnya lagi. Terus aja. Nanti nih karena masih Kong udah ditinggalin tadi, udah aman jadi aku bisa bikin gambar di sini. Nah, ini gerbang kedua. Ini magical banget sih. Kalau suatu ketika masih kamu udah bisa jalan sendiri, mungkin kita bisa ke sini, bisa ikut mendaki ke sini. Luar biasa. Nih kuilnya dengan gerbangnya yang sangat ikonik. Luar biasa. Terus. Oke, ini gerbangnya nih. Segitu ini kita ada di sini. Terus nanti kalau ngikutin semua gerbang sampai ke bukit, balik lagi sini, baru ke bawah. Luar biasa. Alright, ini sih luar biasa nih. Very magical. Luar biasa nih.
Yes, sir. The more dates, the more successful. The more dates. Oke. Terus. Ada 300 gerbang berjejer. Beloknya sini ya. Pas pulangnya kayak gini. Oke, kita kanan Wah, kan. kalau saya masih di dalam mau kayak yang lain, belok kanan terus. Ini jalan keluar kembali ke tadi pintu masuknya. Rame banget. Anjing. Luar biasa. Ini teknik jalan sama Mas Ikong. Mas Ikongnya aku titipin di warung beli nasi goreng telur. Terus aku tinggalin dia. Pintu 1. Iya, oke. Ini dia emang spesialisnya adalah inageri. Keren. Katanya mau lewat nih. Kita lihat ya. Kereta jadul, siap-siap. Nih keretanya datang. Yeay. Wah, mantap. Ayo, hai. Ini kita baru dari apa nih ya? Pokoknya yang perkampungan yang banyak. Awas mobil. Yang banyak gerbang itulah. Mas Ikong. Hah? Inari. Oke. Nah, masih jauh perjalanannya. Kita lihat gimana Mas Ikong menjalani. Ini mau ke parkiran, jadi sekitar setengah jam lah perjalanan baliknya. Lewatin 2 rel kereta. Nih suasananya banyak toko-toko lucu, banyak restoran dan souvenir lucu di sekitarnya. Ya, kita tinggalkan kota Kyoto yang cute. Kita sekarang langsung menuju ke Nagoya. 130 km lagi. Kira-kira 1,5 jam. Kita mau ke arah Nagoya nih, sejam lagi kali sampai. Ya, lumayan juga sih, ini dalam 5 hari kita akan membelah Jepang. Dari Osaka ke Kyoto ke Nagoya, terus besok kita mau kemana? Nah, ini apa? Hutan pinus indah. Ya, masih Kong. Di mana kita? Ini kita lagi di rest area. 40 menit lagi kita sampai di Nagoya. Rest area di mana-mana ya sama. Jangan takut jatuh. Oke. Nih semuanya ada teratur bersih sudah. Wajibnya. Ada. Lagi sunset sekarang. Oh. Itu ada sakura tipis-tipis. Ya, di bukit sakura melulu. Tuh di pinggir-pinggir jalan sakura melulu. Bagaimana masih Kong perasaannya? Mantap. Kita lihat itu bis kita. Bis yang ditukar karena tadi yang pertama depannya sebelah kiri ringsek nabrak pintu tol. Oke, Ya, bis. kita mudah-mudahan 40 menit lagi nyampe hotel langsung tidur.
Iya. Karena semalam tidur di pesawat kita. Oke. Nah, ini kita sempat berfoto dengan Om Tony sebagai local guide dan Sis Jessie sebagai tour leader. Terima kasih, so far semuanya berjalan lancar. Semoga selanjutnya tetap lancar. Ya, 40 menit selanjutnya kita menikmati pemandangan dalam perjalanan menuju ke Nagoya. Ya, mirip-mirip dengan suasana di Indonesia, cuma lebih rapi dan serba kecil-kecil. Ya, kita nikmati saja perjalanan ini. Kita sudah mendekati kota Nagoya, tandanya kita sudah bisa melihat Bukit Anjing atau Inuyama, yang di atasnya ada benteng yang namanya Komaki. Kita akan istirahat semalam saja di Nagoya ini di Road Inn Nagoya. Besok pagi kita akan melanjutkan perjalanan ke Shirakawaku dan Takayama. Ya, kita nikmati istirahat malam ini. Terima kasih sudah menonton video ini dan tonton lagi yang selanjutnya. Terima kasih.